Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Santoso, Prodi Teknik Informatika semester 3. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang logika dan algoritma di mata kuliah dosen analisis algoritma. Oke, yang pertama ada pengantar logika dan algoritma, yang kedua ada konsep algoritma, yang ketiga konsep tipe data, yang keempat ada struktur branching atau percabangan. Oke, langsung saja kita ke pengantar algoritma. Ya, ada dua, ada logika dan algoritma. Yang kita jelaskan logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 322 sebelum Masehi. Pengertian logika, yang pertama ada penalaran atau bentuk pemikiran. Untuk pemikiran, yang kedua ada ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Jadi apabila teman-teman dapat masalah, dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem atau perlakuan algoritma. Kemudian yang kedua ada algoritma, diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Pengertian algoritma, langkah-langkahnya dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh atau dipecahkan. Jadi teman-teman kalau misalnya punya masalah bisa melakukan dengan sistem algoritma. Kemudian yang kedua, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Kemudian yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Jadi intinya algoritma adalah salah satu urutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, yang selanjutnya ada kriteria pemilihan algoritma. Yang pertama ada output. Kemudian yang kedua ada efektivitas dan atau efisiensi. Tiga, jumlah langkahnya atau berhingga. Kemudian yang empat berakhir, semi algoritma. Yang kelima ada terstruktur. Ini ada urut-urutannya, ada output, kemudian efisiensi, kemudian semi algoritma, yang terakhir ada terstruktur. Ini urutannya ya. Jadi nggak bisa teman-teman harus yang kedua dulu baru yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Berdasarkan kedekatan bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada bahasa tingkat rendah, bahasa yang dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah, contoh bahasa mesin. Terkumpulkan kode biner ataupun non-biner. Ini dasarnya banget ya. Ini bahasa mesin. Kemudian yang selanjutnya ada bahasa tingkat tinggi. Tingkat tinggi, bahasa jenis ini membuat program menjadi lebih mudah dipahami. Contoh seperti Pascal, COBOL, Fortran, Basic, Prolog, C++, PHP, Java, dan Python. Dan teman-teman nanti akan belajar di bahasa tingkat ini ya, bukan bahasa mesin lagi ya, bukan biner ataupun non biner lagi. Yang kita akan pelajarkan nanti bahasa yaitu PHP, Java, C++, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya perbedaan bahasa pemrograman C++, Java, dan Python. Bisa teman-teman lihat di sini. Teman Misal contoh untuk mencetak kata logika algoritma, C++ memberikan kode seperti ini. Ada include, kemudian main sampai dengan return titik nol, dan akan mengeluarkan kata logika algoritma ini untuk C++, dan beda dengan bahasa Java. Untuk mencetak kata logika algoritma, bahasa Java menerapkan kode seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Beda. Kemudian selanjutnya ada bahasa Python. Ini paling mudah ini ya.
paling mudah nggak, maksudnya paling simpel gitu. Untuk mengeluarkan atau mencetak kata logika algoritma, bahasa Python hanya memberikan kode print kurung kurawal, kemudian kutip 2, ketikkan saja logika algoritma, kemudian kutip 2 di atas lagi, kemudian tutup kurung kurawal. Dan hasilnya akan menghasilkan kata logika algoritma seperti ini. Oke, yang selanjutnya. Ini ada tahapan analisa algoritma. Ini ada urutannya: masalah, kemudian model, kemudian algoritma, program, eksekusi, hasil. Nah, dan dari masalah sampai dengan program, ini harus teman-teman analisa dulu. Ini ada analisa. Kemudian eksekusi sampai hasil itu baru teman-teman bisa mendapatkan data yang valid. Jadi prosedurnya atau alurnya panjangan di proses analisa. Proses analisa itu ada model, kemudian algoritmanya, pemecahan masalahnya, mengetahui apa saja masalahnya, kemudian harus tahu bagaimana apa saja yang harus diperlakukan. Nah ini kemudian baru teman-teman eksekusi. Setelah eksekusi, teman-teman baru akan mendapatkan tipe datanya yang valid. Oke, selanjutnya ada konsep algoritma. Terdapat 3 jenis algoritma, yaitu yang pertama ada algoritma peubah. Artinya algoritma peubah adalah variabel yang nilainya bukan konstanta, selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi variabel terkini. Contoh misalnya sintaks P sama dengan Q. Q algoritma titik 2 P. Artinya bahwa nilai P diberi harga nilai Q. Nilai P akan sama dengan nilai Q. Dan nilai Q yaitu tetap. Kemudian yang kedua ada algoritma pertukaran. Algoritma pertukaran berfungsi mempertukarkan masing-masing isi dari variabel sedemikian sehingga nilai dari tiap variabelnya berubah atau bertukar. Nah, ini adalah algoritma untuk merubah suatu variabel. Oke, ini contohnya. P sama dengan Q, kemudian Q sama dengan 15, dan R sama dengan 5. Diberikan algoritma P sama dengan Q, kemudian Q sama dengan R, maka nilai P, Q, R sekarang, ini penyelesaiannya, P sama dengan Q, Q sama dengan R sama dengan tetap. Maka P, Q, R sama dengan P sama dengan 15, Q sama dengan 5, R sama dengan 5. Maka hasil dari PQ dan R adalah 15, 5, dan 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada algoritma pertukaran isi belanja. Untuk uji coba dapat dilakukan dengan membawa 2 gelas air yang berbeda. Membawa 2 gelas air yang berbeda warnanya dan gelas satu yang kosong. Diberikan 2 buah bejana A dan B. Bejana A berisi larutan warna, bejana B berisi larutan berwarna biru. Yang A tadi berwarna merah. Yang selanjutnya ada konsep tipe data. Tipe data adalah himpunan yang dapat Anda temui pada semua data. Dengan memahami tipe data, Anda juga dapat menentukan suatu nilai dapat dimiliki dari data tersebut atau tidak. Salah satu bentuk penerapan tipe data dalam kehidupan sehari-hari adalah pada bilangan bulat. Ini ada konsep tipe data, ada 2, yaitu pembagian tipe data dan variabel dan konstanta. Yang pertama kita ke pembagian tipe data dulu. Ada tipe data sederhana atau simple type dengan kode int, bool, char, dan tipe float. Kemudian yang kedua ada tipe string atau operasi string. Ini nggak banyak ya, dia cuma operasi string, dalam arti dia itu langsung memproses, yaitu tipe data string. Kemudian yang ketiga ada tipe struktur atau struktur type. Ada array dan struct.
Mungkin teman-teman sudah belajar array. Oke, kemudian yang selanjutnya ada variabel dan konstanta. Untuk menyimpan suatu nilai dan nilai yang ada padanya dapat diubah selama eksekusi berlangsung. Penamaan variabel bersifat case sensitif atau huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Kemudian harus dideklarasikan dahulu sebelum digunakan. Contoh in atau in, alas, dan tinggi. Jadi sebelum dilakukan harus dideklarasikan terlebih dahulu. Kemudian konstanta sebuah variabel dengan tipe data tertentu dan memiliki nilai data yang akan selalu tetap di dalam program. Contoh misalnya float v titik koma const v sama dengan 3.14 titik koma. Oke, yang selanjutnya tipe-tipe data sederhana. Ini yang sederhana ya. Tipe data sederhana pada C++. Kita masih menggunakan C++ ya. Yang pertama ada tipe int, kemudian yang kedua ada tipe float, tipe char, tipe string, dan kelima ada tipe terstruktur. Yang pertama ada tipe int, bisa teman-teman lihat. Arti daripada tipe int, data yang nilainya tidak memiliki titik desimal. Bisa teman-teman lihat di sini ada tipe, kemudian ada batas nilainya. Short in, batas nilainya yaitu minus 32768.3276672. Kemudian tipe in, batas nilainya ini. Kemudian tipe long, tipe batas nilainya yaitu minus 2147 sampai seterusnya. Kemudian tipe unsigned integer, dia diawali dengan angka 0, kemudian minus 656555352. Ini untuk integer ya. Kemudian yang selanjutnya ada tipe float. Tipe float itu tipe data yang nilainya merupakan pecahan atau memiliki titik desimal. Bisa teman-teman lihat di kolom sebelahnya ada tipe, kemudian batas nilai dan formatnya. Tipe float batas nilainya 3.4e kurang 38 sampai dengan 3.4e plus 38. Kemudian formatnya unsignednya 32 bit. Kemudian tipe double batas nilainya 17e minus 308 sampai dengan 1.7e plus 308, formatnya 64 bit. Kemudian yang long double 3.4e minus 4932 sampai dengan 1.1e plus 4932, formatnya 80 bit. Oke, selanjutnya ada tipe plot. Tipe plot data yang nilainya merupakan pecahan, memiliki titik desimal. Bisa teman-teman lihat di kolom ada operator aritmatik dan matematika, kemudian ada pengertiannya. Bisa teman-teman lihat di kolom pertama ada vow yang artinya adalah pemangkatan. Kemudian sqrt yang artinya menghitung akar. Ini sering kita temuin di kalkulator ya. Kalkulator mesin komputer ataupun kalkulator digital ataupun kalkulator yang bentuknya fisik ataupun dan lain sebagainya. Kolom keempat ada tanda persen yang artinya sisa hasil bagi atau modulus bahasa matematikanya. Kemudian ada bintang sama apa nih, garis miring ya, yang artinya perkalian dan pembagian. Ada plus sama min yang artinya penjumlahan dan pengurangan. Dan ini juga sama, ini ada operatornya dan ini ada keterangannya atau artinya. Ada sama dengan atau asesmen, kemudian ada lebih kecil ataupun lebih besar dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada tipe data sederhana pada C++. Yang ketiga ada tipe char, digunakan untuk menampung data sebuah karakter. Untuk menuliskan tipe char, karakter perlu ditulis di dalam tanda petik tunggal, tanda petik 1 ya. Contoh misalnya A tanda petik 1 ya di sebelahnya. Kemudian karakternya berupa huruf A. Ini karakternya huruf A. Teman-teman bisa karakter huruf yang lain ataupun angka yang lain.
kemudian mau diberikan tipe char maka harus dikasih tanda petik 1 di sebelahnya. Oke, kemudian yang keempat ada tipe string, merupakan sekumpulan dari beberapa karakter yang banyaknya berubah-ubah sesuai kebutuhan. Besarnya 1 sampai dengan 255 karakter. Nah, ini banyak banget karakternya, dari 1 sampai 25 karakter. Pemberian nilai ini, pemberian nilai string didapat dengan tanda petik ganda, yaitu tanda petik 2. Bentuk umum penulisan tipe data ini adalah tipe data pengenalan pengenalan nama variabel, kemudian bilangan bulat, penunjukan jumlah karakter. Pokoknya masih banyak lagi ya. Tipe data ini bisa teman-teman nulis alamat, kemudian pokoknya yang karakter, jumlah karakternya itu di atas 255. 250. Itu maksimal banget. Jadi bisa nulis alamat, alamat. Oke, yang kelima ada tipe struktur. Bermanfaat untuk mengelompokkan sejumlah data dengan tipe data yang berlainan. Contoh struk data pegawai, in, nip, char, nama ada 25 karakter atau 25 kolom. Kemudian char alamat ada 40 karena lebih panjang. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah simbol-simbol flowchart yang sudah kita pelajari di mata kuliah analisis algoritma. Ini ada simbol-simbolnya. Bisa teman-teman lihat suatu diagram yang menggambarkan susunan logika suatu program. Ya teman-teman, kalau misalnya mau memecahkan masalah, masalahnya apa, teman-teman bisa pakai metode seperti ini ya. Pertama ada processing, yaitu suatu beberapa himpunan pemasangan yang akan dilaksanakan secara berurutan. Kemudian logo seperti ini ya, simbol ini ada output ataupun input, data yang akan dibaca atau dimasukkan ke dalam memori komputer di suatu alat input. Kemudian yang selanjutnya ada terminal, berfungsi sebagai awalan ataupun akhiran. Jadi teman-teman kalau misalnya mau membuat flowchart atau memecahkan masalah, pastikan ada seperti ini. Ini ada di awalan dan ada di akhiran, namanya terminal. Dan yang selanjutnya ada decision. Ini kotak keputusan. Ini putusan bisa iya dan bisa tidak, fall ataupun. Kemudian selanjutnya ada subroutine, digunakan untuk menjalankan proses suatu bagian subprogram dan prosedur. Nah, ini tuh proses ya. Ketika teman-teman sudah melakukan input, kemudian sama dengan kayak proses ini. Kemudian selanjutnya preparation, digunakan untuk pemberian nilai awal. Dan selanjutnya konektor atau penghubung, digunakan untuk menghubungkan diagram alur yang terputus di mana bagian tersebut masing-masing berada pada halaman yang sama. Jadi misalnya teman-teman sudah membuat flowchart atau mau memecahkan masalah, sudah memasukkan, tapi ada salah satu simbol yang terpisah, maka teman-teman harus memberikan konektor atau penghubung ini dari setiap simbolnya, dari simbol yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya ada simbol on-pack connector, digunakan untuk menggunakan diagram alur yang terputus di mana bagian tersebut masih berada pada halaman yang sama. Sama seperti tadi, cuma bedanya hanya bentuknya saja. Kalau ini kan lingkaran ini. Kemudian selanjutnya ada flow line, menunjukkan bagian instruksi yang akan ditujukan. Ini adalah menunjukkan, ini bisa garis panjang, bisa juga garis bisa dibengkokkan ataupun bisa di penghubung juga sebetulnya. Bukan penghubung sih, lebih tepatnya itu penunjuk. Menunjukkan semisalnya habis kita membuat output, masukkan output, kemudian habis output itu apa? Ya ini menggunakan arahnya seperti ini. Oke, diagram alir program komputer. Yang pertama ada pembacaan atau pemasukan ke dalam komputer. Ini lebih tepatnya outputnya. Jadi teman-teman bisa ketika mau menginput file atau menginput data
bisa memasukkan data ke dalam komputer. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya akan dibaca nih oleh komputer, melakukan komputasi perhitungan terhadap data tersebut. Berarti si komputer memproses apa yang telah diinput tadi atau apa yang telah dimasukkan pada komputer sebelumnya. Memproses. Kemudian yang selanjutnya adalah mengeluarkan atau output, mencetak, menampilkan hasilnya. Ketika teman-teman sudah menginput datanya, kemudian si komputer melakukan processing dan hasilnya adalah mengeluarkan atau menampilkan hasil yang sudah dipecahkan oleh si komputer. Oke, ini ada struktur flowchart ya. Teman-teman bisa lihat ini dari yang sederhana sampai yang agak rumit ada di sini. Yang sederhana banget namanya struktur Schwinn atau yang sederhana. Bisa teman-teman lihat ini ada tombol terminal, output, kemudian yang membedakan tidak ada tombol ini, tombol ya atau tidaknya. Ini yang sederhana. Kemudian yang struktur branching ada tambahan seperti tombol ini ya atau tidaknya. Kemudian yang ketiga ada struktur looping, ini lebih rumit ya, lebih rumit. Ini lebih rumit mungkin dalam arti ketika disuruh pilih ya atau tidak, jawabannya tidak, maka kembali ke si proses tersebut. Maka harus dimasukkan data kembali karena jawabannya tidak. Jadi bisa iya dan bisa tidak. Kalau iya dia akan balik lagi ke tombol proses. Kalau tidak dia akan balik lagi ke tombol proses, dan kalau iya dia akan melanjutkan ke sini. Jadi ada 3 tipe ya. Yang pertama ini lurus, yang kedua itu bisa dikatakan ya, maka dia akan melanjutkan prosesnya. Kalau tidak, dia akan balik lagi ke tombol semula. Kemudian struktur branching percabangan. Struktur percabangan if, yang kedua struktur percabangan if atau else. Kemudian yang ketiga struktur percabangan nested if, yang keempat percabangan split case. Oke, kita akan jelaskan apa itu struktur percabangan if. Struktur percabangan if, diagramnya alurnya ada banyak terjadi alih kontrol berupa percabangan dan terjadi apabila kita dihadapkan pada suatu kondisi atau masalah dengan dua pilihan. Pertama ada benar dan salah, ya atau tidak. Bentuk umumnya if kondisi pernyataan. Bisa kita lihat ini contohnya di sini ya. Jadi ada dua kondisi, ya atau tidak, yang tadi saya katakan ini sangat ini ya. Ini masih katakanlah masih kondisinya masih ringan, karena ketika dia bilang ya pasti akan melanjutkan. Beda sama struktur percabangan if all. Dan selanjutnya ada percabangan if all, bentuk umum if kondisi perintah. Dua diagram alur dari pemakaian if all sebagai berikut. Nah ini bisa teman-teman lihat. Ketika menghadapkan kondisi ya benar atau salah, ketika benar, teman-teman akan masuk lagi ke perintah yang kedua. Jadi kalau tadi hanya perintah pertama ketika benar, maka selanjutnya akan ada perintah yang pertama, habis itu sudah selesai. Kalau ini harus bercabang-cabang lagi. Ketika ada di kondisi iya, maka akan dihadapkan dengan perintah yang kedua. Perintah yang kedua itu apa? Nah, nanti akan ditanyakan. Dan yang ketiga ini lebih rumit ya, lebih banyak perintahnya. Struktur percabangan state if. Pernyataan if yang berada dalam pernyataan if yang lebih bentuk umum. Satu if syarat, perintah, else, if syarat, perintah, perintah. Ini yang tadi saya katakan akan lebih rumit ketika teman-teman berada ada dua kondisi, benar ataupun salah, iya ataupun tidak. Ketika teman-teman ketik iya, maka akan bertemu kembali dengan kondisi ya atau tidak. Kemudian ketika teman-teman pilih iya, maka akan ada perintah, kemudian akan ditemukan lagi dengan dua kondisi lagi, kemudian ditemukan dengan perintah lagi, akan ditemukan dengan dua kondisi lagi, seperti itu. Itu ini yang lebih rungkit sebetulnya. Oke. Kemudian
Untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyaknya alternatif, untuk umum suite ekspresi integer atau karakter, case konstanta, perintah break, case konstanta, perintah break. Nah ini yang tadi saya jelaskan tadi. Teman-teman akan menemukan beberapa kondisi pada masalah tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari video ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.